Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali bersama saya Kusno Al Raja, Brebes Porang ya. Porang dataran rendah 27 meter di atas permukaan laut. Hari ini Kamis ya, tanggal 18 2021. Hampir pukul 12 ya. Ini hari ini saya sedang tadi session pemupukan untuk buah ya, untuk pembuahan maksudnya. Jadi itu yang masih sedang proses penuaan ya, penuaan katak dan juga pengumbian ya, penuaan umbi. Ini menggunakan saya pupuk organik ya, karena memang saya juga sebetulnya ada mall di rumah bikinan sendiri, tapi saya beli juga nih O0 buah dan dicampur AM Power ya, dari agen Hayati kalau nggak salah. AM Powernya itu untuk menambah nutrisi dan juga pencegahan hama ya, pengendalian hama gitu. Oke, mudah-mudahan aja bisa memperbaiki apa yang rusak di sini. Oke, dan juga mudah-mudahan aja katak dan buahnya semakin membaik dan semakin bagus hasilnya. Amin. Kenapa sekarang saya nggak lakukan ini semprot? Ini adalah sudah terlambat ya, artinya sudah berhenti maksudnya. Jadi untuk penyemprotan yaitu kita lakukan kalau bisa kalau kita sanggup datang ke sini jam 6 ya, kita mulai jam 6 sampai jam 9 pagi ya. Karena di saat itu adalah stomata daun sedang membuka ya, atau mulut daun itu sedang membuka. Maka kita kalau ada penyemprotan kita harusnya dari bawah. Jadi dari atas iya, tapi dari bawah juga ya, dari bawah daun ke sini pot gitu. Jadi karena stomata daun itu ada di bawah. Banyak di bawah ya. Bawah daun maksudnya. Daun di bagian bawah gitu. Jadi bukan di bawah daun, nanti di bawah daun di sini. Enggak, jadi di bagian bawah daun gitu. Oke. Maka waktu tadi jam 9 saya berhenti. Nanti kalau mau dilanjut nanti sore hari ya, sekitar pukul 4 lah sampai sore. Setelah itu kita pulang dan istirahat ya. Karena di saat itu juga untuk pembukaan stomata daun kedua ya. Jadi makanya dari jam 9 ke atas sampai jam 3 atau sampai jam 4 lah, sampai setengah 4 itu tertutup. Jadi percuma kalau kita nyemprot-nyemprot. Walaupun memang ini kita juga orang tua dulu paham ya. Jadi kalau mau nyemprot jangan di atas jam 10 atau di atas jam 9 gitu. Kalau mau pagi-pagi, kalau mau sore-sore, ternyata mereka tahu gitu loh. Sudah hebat mereka tuh orang-orang tua dulu ya. Oke. Untuk itu sambil kita istirahat ini kita adakan pemupulan katak aja ya. Dan juga sambil saya perlihatkan dorman yang bagus, proses dorman yang bagus dan yang tidak bagus nanti bagaimana ya. Jadi intinya begini, kalau dorman itu ada beberapa ya. Satu karena usia itu normal, kemudian karena penyakit itu abnormal atau tidak normal ya, dan juga karena hal lain ya. Pokoknya ada tiga macam ya. Salah satunya yang normal itu yaitu yang seperti ini. Ini yang normal itu harus diawali sebetulnya dari daun menguning ya. Jadi ketika ini kan sudah mau menguning nih, ini padahal itunya masih segar, terus ini sudah mau menguning. Ini bagus proses. Nanti ini menguning, kemudian sambil loyo ya, kemudian menguning, baru tangkainya juga ikut menguning. Kalau kisut sih kisut ya, sepertinya gitu, tapi belum menguning kan gitu. Nah, pokoknya harus yang bagus itu dari daun dulu ke sini. Nah, apabila terjadi di sininya daun masih hijau, malah di sininya sudah hilang, sudah coklat gitu. Nah, ini yang perlu kita curigai, itu tidak normal ya. Bisa jadi di bawah ada apo-apo gitu. Oke. Dan juga nanti saya akan sambil jalan ya sana, nanti akan perlihatkan
katak yang memang besar-besar tapi sedikit dan juga yang banyak gitu kan, nanti kita perlihatkan. Dan ini termasuknya katak yang bagus ya. Ini kesininya ada sampai ke sana, sana juga. Nah ini katak jumbonya juga, ini agak nggak begitu besar kan, karena ini termasuk tipe yang agak banyak gitu. Ininya terlalu besar. Ini katak ini juga, ini seperti ini sudah pada ngeletak ya tuh. Ini katak pinggir, ini katak pinggir ya. Nah ini juga termasuknya itu, ini yang termasuk banyak. Ini besar itu katak pinggirnya tuh, ini katak tengahnya ya. Itu katak pinggirnya banyak kan, ini tipe banyak tapi tengahnya juga bagus. Ini tuh ada lagi tuh no. Jadi pada menggeletak begitu saja kita biarkan, karena memang proses penuaan ya seharusnya memang di alam dulu ya no ya. Ini katak ini katak ini tuh ya. Ini 3 jari. Kalau kita tutup, ini enggak nutup tuh 3 jari, harusnya 4 jari. 4 jari masih tuh. Ini katak. Tunas pertama, tunas keduanya masih berdiri. Ini normal. Ini katak pinggirnya tuh sebesar ini ya. Oke, kita sambil jalan nanti sambil mengutin katak-katak yang sudah pengen di karantina. Ini kenapa saya selalu hitam dan putih ya. Nanti putih itu untuk yang tipe biasa, yang hitam ini untuk tipe yang kataknya banyak. Jadi maka kenapa saya selalu kalau memang habis itu kreseknya hitam dan putih. Ini saya sediakan. Jadi bukan ini, jadi memang baru semua. Jadi ketika dari kebun kita ambil baru, ke sana dibuang. Jadi hitam dan putih ya, black and white. Oke, seperti itu. Ayo kita jalan dan nanti sambil melihat cicik melik pertumbuhan porang ya di kita ini. Nah, tapi ini sebelumnya ini ada nih yang perlu saya apa tuh namanya kasih tahu. Ini yang saya bilang dulu katak double ya. Ini katak bawah itu katak loh. Ini katak juga. Ini katak atasnya tuh. Ini katak atasnya, bawahnya katak ini tuh. Ini juga. Ini atasnya katak tuh. Ini katak, atasnya katak. Tuh. Kan double, ini double semua. Nah, ini termasuk yang saya bilang memang ini mungkin kelainan atau gimana. Tapi saya nggak menjas ya ataupun tidak menyatakan bahwa ini adalah unggul, bukan. Karena nanti akan saya coba ditanam kembali ya. Kemudian nanti bagaimana kenyataannya. Kalau memang nanti gennya menurun, ya itu bagus ya, kita bisa budidayakan. Tapi untuk sekarang saja saya mungkin punya asumsi bahwa itu hanya kelainan saja. Soalnya di sini cuma ada beberapa ya, bukan tidak banyak, itu ada beberapa pohon. Dan juga ada yang lain nanti, ada yang tangkainya sampai 7. Ini kan 3 ya. Tangkainya 7. Dan katak ininya double. Nanti suatu saat nanti kita perlihatkan ya. Oke, seperti itu. Yuk kita jalan. Nampak di hadapan kita juga nih. Ini adalah dorman yang sempurna sebetulnya ya. Jadi proses dorman yang sempurna. Jadi ketika ini dari daun dulu, dari daun dan batang itu, jadi diawali dengan daun ya kalau bisa. Diawali dengan daun yang menguning, kemudian batangnya ikut menguning ya. Kemudian masih sehat, tersambung. Di sini tidak ada kendala. Ini cuman kisut ya. Ini jadi kecil kan, sebesar ini. Tadinya sebesar ini. Kecil ya ini.
Ini tunas keduanya. Tunas keduanya masih sehat. Ini adalah dorman yang sempurna, yang proses dorman yang sempurna. Ini kalau musim kemarau nanti dia kering ya, tapi kalau karena ini masih musim penghujan biasanya tidak sampai kering juga sudah copot seperti ini. Ini termasuk katak yang sedikit ya, cuman besar-besar. Biasanya menurut para pakar katanya umbinya insya Allah besar. Ini saya tanam dari setengah on ya, jadi 1 kilo isi 20 lah, itu isi 20 isi 30 yang sebelah sini. Ini kan sudah proses dorman ya, jadi artinya yang bertahap ya, masing-masing seperti ini juga tuh. Kemudian kalau kita geser sedikit aja itu ini menguning dan dorman seperti ini juga. Nah kemudian itu ini yang bagus, jadi daun menguning dulu sementara batangnya masih hijau ya. Daun menguning rata, daun batangnya masih hijau, kemudian nanti setelah daunnya hampir semua menguning dan agak kering, kesananya baru diikuti ya. Ini dorman yang sangat bagus, yang ini, yang macam ini. Ingat ya, yang macam ini yang bagus nih. Jadi dari daun dulu, sementara kesananya masih hijau. Jadi itu adalah dorman yang sangat bagus. Macam ini juga bagus. Jadi ini kuning, daunnya kuning, tapi sininya masih segar. Ya. Kemudian tuh di bawahnya sudah banyak katak pada berjatuhan. Ya, itu juga katak itu. Kemudian ketika ada yang bagus, ada juga yang tidak bagus. Seperti apa yang tidak bagus? Seperti ini. Ini contoh, di sini masih segar. Daunnya masih segar, ininya masih segar, tapi kesininya habis. Diawali dari sini dulu, dari pangkal ya. Ini mesti ada apa-apa di bawah. Kemudian kita satu lagi contohkan ini masih segar, masih segar, masih nampak hijau ya, tapi kesininya sudah seperti ini, hancur ya. Lembek. Kemudian ada ini dorman terpaksa karena jamur ya. Nah ini yang seperti ini sebaiknya digali, diamankan agar tidak merambat ke yang lain ya, ke sini contohnya. Ini masih sehat ya, jangan-jangan nanti dari sini. Ini masih bagus, batang kesininya, pangkalnya sudah begini. Ini yang tidak baik. Jadi yang bagus itu diawali dari daun, daunnya tua, kemudian mereka loyo, kemudian daun menguning, baru batang, diikuti batang ya. Itu sehat dan itu prosesnya nanti lama. Seperti itu aja mungkin ada 1 bulan, bahkan lebih kadang-kadang ya. Gitu yang bagus. Jadi intinya tanam porang itu memang tidak bisa seragam ya. Maka ketika ada acuan dari sebelah sana katanya seperti ini, ternyata seperti ini, dan dari sebelah sonohnya lagi seperti ini dan seperti itu, dan di sini seperti ini dan seperti itu, memang sudah wajar dalam budidaya porang. Jadi tidak bisa diseragamkan ya. Jadi jangankan di lain tempat, lain lokasi, di satu lokasi, di satu bedengan dalam bibit yang sama pun terjadi perbedaan-perbedaan ya. Untuk itu maka ini hanya kalau memang kita bikin itu hanya yang ada di kebun saya, kemudian dalam apa itu namanya lokasi, situasi lokasi yang seperti ini, panas, dataran rendah. Ini Maret loh, ini sudah panas seperti ini,
setiap hari sekarang ada panas walaupun nanti sore hujan ya. Jadi mungkin di daerah lain tidak seperti ini, seperti yang di dataran tinggi misalnya masih adem-adem saja seperti di sini sudah tidak bisa. Maka itu kelihatan rebah kan, tuh itu pada rebah. Nah, di samping memang sudah mereka itu sedang proses ya untuk menuju dorman karena memang sudah agak menua. Itu tunas kedua semua, dan di sebelah sana juga pada rebah. Kita ya sudah seperti itu, memang kita nggak usah khawatir ya, karena memang situasi di sini memang seperti ini. Nah apalagi itu sudah pada rebah seperti itu yang umbi-umbi besar, karena memang mereka tidak bertunas. Kalau ini kan tunas kedua ya gitu. Untuk itu makanya ya kenapa saya selalu memvideokan apa yang terjadi di sini, apa yang kita lihat dan kita ketahui, yaitu mudah-mudahan aja memang menghilangkan satu kekhawatiran. Kadang-kadang kan begitu. Jadi kadang-kadang ada yang belum paham. Tuh, pada begini ya. Ini kata-kata pada ngeletak begitu. Biarkan saja lah. Nah soalnya ini adalah sebetulnya yaitu penuaan alam ya, biarkan saja dulu, yang penting aman ya. Ini tuh, jadi maka dari itu mudah-mudahan apa yang saya tayangkan, apa yang saya istilahnya bikin ini dan sharekan atau uploadkan, postingkan, mudah-mudahan aja berguna buat kita semua ya. Oke, tuh ini sedang proses dorman. Ini dorman yang bagus, daunnya kuning, kemudian kesininya masih hijau, kisut. Nah ini dorman yang bagus ya, artinya ini dorman karena memang usia. Maksudnya yang bagus itu karena usia kan gitu. Itu sudah pada begitu. Mudah-mudahan aja mereka semua adalah dorman murni ya, gitu. Oke, seperti itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.